Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya ba'dah. Hadirin pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kehadiratnya karena kita diberi kesempatan untuk lagi-lagi bersama kami dalam rangka melaksanakan sebuah kajian keislaman, kajian hadis, kajian motivasi hidup. Mudah-mudahan ini bersama, ini semua mudah-mudahan memberikan manfaat bagi saya pribadi dan kita bersama. Hadirin pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kali ini saya akan mengkaji hadis pendek dari Rasulullah SAW. Sebenarnya hadis ini cukup terkenal karena pernah dijadikan sebuah dasar oleh Bang Haji Roma Irama untuk menyanyikan sebuah lagu. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ightanim khamsan qabla khamsin." Ightanim khamsan qabla khamsin. Jagalah kesempatan yang 5 sebelum kesempatan yang 5 itu hilang. Jagalah kesempatan yang 5 sebelum kesempatan yang 5 itu hilang. Hadis yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah dalam sebuah diskusi dengan para sahabat pernah bertanya kepada sahabat, "Kaifa alamatu imanikum?" Bagaimana tanda-tanda keimananmu? Sahabat menjawab saat itu, "Naskuru 'alar rahai", yaitu mensyukuri nikmat kesempatan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah membenarkan dengan menyampaikan, "Kuntum, engkau sekalian itu benar-benar berada dalam posisi bertakwa." Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu ciri orang yang iman kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu mensyukuri nikmat kesempatan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis ini Rasulullah SAW bersabda, "Ightanim khamsan qabla khamsin." Jagalah 5 kesempatan sebelum kesempatan itu hilang. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama, sababaka qabla haramika. Jagalah kesempatan mudamu sebelum datang hari tuamu. Jagalah hari mudamu sebelum datang hari tuamu. Ya ma'syaros sabab, wahai generasi muda, kerjakan apa yang bisa diperbuat pada hari mudamu. Ketika Anda nanti tua, maka Anda tidak memiliki kesempatan yang besar sebagaimana kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika Anda masih muda. Ketika Anda sehat, perbanyaklah beramal ibadah, perbanyaklah sholat, perbanyaklah mengaji. Sebab ketika Anda sudah tua, mungkin mata kita sudah tidak mampu untuk melihat bacaan-bacaan Al-Quran. Mungkin kita harus menggunakan kacamata untuk membaca Al-Quran. Mungkin kita sudah tidak mampu untuk melakukan sholat begitu banyak. Mumpung masih muda, kerjakan amaliyah mumpung kita masih muda. Yang kedua, anak muda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW bersabda, "Al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ilallah minal mu'minid dha'if." Mukmin yang kuat itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada mukmin yang lemah. Ini kesempatan bagi kita semua yang masih muda, bagi Anda yang masih diberi usia muda, untuk mencari sesuatu yang besar dalam hidup kita, untuk mengejar cita-citanya, untuk mewujudkan impian-impiannya. Sebab dengan seperti itu
maka insya Allah kekayaan akan Anda raih. Kedudukan insya Allah akan Anda raih. Sesuatu yang besar bisa Anda raih mumpung masih muda. Sebab kalau Anda kaya, maka Anda bisa berbuat banyak terhadap masyarakat, terhadap kemaslahatan umat, bisa memperbaiki infrastruktur yang mestinya dibantu oleh orang yang mempunyai. Kalau Anda berada dalam posisi memiliki ekonomi yang kuat, Anda pun punya kesempatan untuk meraih cita-cita, meraih status yang tinggi, meraih kedudukan yang tinggi. Mumpung masih sekarang, sekolahlah yang rajin, kuliahlah setinggi-tingginya, sehingga Anda punya kesempatan untuk menduduki jabatan-jabatan tertentu yang policy Anda, kebijakan Anda bisa mensejahterakan umat manusia. Kita hanya bisa menangis ketika melihat anak muda sekarang yang hanya bisa bekerja di tempat-tempat yang sederhana, jadi cleaning service, jadi tukang parkir, hanya jadi security, hanya jadi SPG. Mengapa mereka kerja yang seperti itu? Padahal tanah kita adalah tanah milik kita, negara kita adalah milik kita. Tapi kenapa kita hanya menjadi penonton kesuksesan orang-orang luar? Karena kita tidak memiliki kemampuan, tidak memiliki power yang kuat. Hadirin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, generasi muda Islam yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kerjakan cita-cita Anda mumpung masih muda. Direktur harus menjadi tempat Anda. Gubernur harus menjadi milik Anda suatu saat. Menteri harus menjadi bagian dari cita-cita Anda. Bahkan presiden, orang yang tertinggi di republik ini, harus menjadi milik Anda di masa depan. Makanya Bung Karno pernah menyampaikan, datangkan 10 anak muda, maka akan kuasai dunia. Sekali lagi anak muda. Ya ma'syarus sabab. Muhammad Abduh menyampaikan, ya ma'syarus sabab, wahai pemuda. Hadirin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, cita-cita bangsa ini, cita-cita agama ini, cita-cita kebahagiaan, kesejahteraan, ketentraman negara ini bergantung pada generasi muda kita. Generasi muda saat ini adalah cerminan generasi tua di masa depan. Kehebatan pemuda saat ini adalah cerminan kehebatan pemimpin-pemimpin masa depan. Kalau pemuda saat ini hebat, maka pemimpin-pemimpin masa depan akan hebat. Kalau pemuda-pemuda saat ini jujur, maka pemimpin-pemimpin masa depan jujur. Kalau pemuda-pemuda saat ini memiliki integritas yang bagus, maka insya Allah masa depan kita akan memiliki pemimpin-pemimpin yang punya integritas, yang tidak koruptor, yang tidak menggadaikan negara, yang tidak menggadaikan kepentingan umum demi kepentingan pribadi. Hadirin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah memulai hadis ini dengan sababaka qabla haramika. Jagalah kesempatan mudamu sebelum datang tuamu. Kalau sudah tua, maka kita menyesal. Karena sudah tenaga kita sudah tidak kuat, pemikiran kita sudah tidak semampu pada waktu masih muda, energi kita tidak selincah pada masa muda. Hadirin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, generasi muda Indonesia, generasi muda Islam yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, masa depan bangsa, kehidupan masyarakat, kesejahteraan sosial bergantung pada Anda yang masih muda menggunakan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya. Yang kedua, wasihataka qabla sakomika. Jagalah sehatmu, kata Rasulullah, sebelum datang sakitmu. Jagalah sehatmu sebelum datang sakitmu. Generasi muda Islam, saudara-saudara kita yang sudah tua, jagalah sehatmu sebelum datang sakitmu. Kalau sudah sakit, kita sudah tidak bisa sholat dengan baik,
mungkin sholatnya hanya bisa dengan tidur, mungkin hanya bisa dengan isyarat. Maka mumpung kita masih sehat, gunakan kesehatan kita untuk beribadah secara maksimal kepada Allah Subhanahu wa taala. Puasalah mumpung masih kita mampu untuk berpuasa. Sholatlah mumpung masih mampu kita untuk sholat. Bekerjalah mumpung masih kita mampu untuk bekerja. Pada waktu kita sehat, kita gunakan kesehatan kita untuk mendermakan diri kita untuk kepentingan sosial. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis yang lain, ahsanun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang banyak memberikan manfaat bagi orang lain. Orang yang sehat punya kesempatan yang besar untuk menjadi orang yang paling bermanfaat bagi yang lain. Ketika ada orang lain membutuhkan tenaga kita, laksanakan pada saat kita mampu dan kita sehat. Hadirin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kuntum, dipastikan kalian, kata Allah Subhanahu wa taala, khaira ummatin, akan menjadi sebaik-baiknya umat, ukhrijat linnas, yang keluar untuk kemaslahatan umat manusia. Hadirin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mumpung kita sehat, gunakan tenaga kita, gunakan mata kita, gunakan kaki kita, gunakan tangan kita untuk melakukan sesuatu yang memberikan manfaat bagi orang lain. Selokan gorong-gorong yang ada di kanan kiri kita akan bersih kalau kita menggunakan tangan kita yang sehat, kalau kita menggunakan kaki kita yang sehat. Bacaan Al-Quran sering kita baca. Kalau kita menggunakan mata yang disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika sudah sakit kita tidak bisa melakukan apa-apa. Hadirin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi peringatan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wasihhataka qabla saqamika. Gunakan sehatmu sebelum datang sakitmu. Hadirin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pesan yang ketiga dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ghinaka qabla fakrika. Wa ghinaka qabla fakrika. Jagalah kekayaanmu. Pergunakan kesempatan waktu kamu masih kaya, kata Rasulullah, sebelum datang miskinmu. Hadirin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bisa memberikan sesuatu kepada orang lain kalau kita saat itu sedang mempunya. Maka hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ditakdirkan empunya, yang ditakdirkan kaya, untuk mempergunakan kekayaannya demi kemaslahatan umat manusia. Ingat sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza matal insanu, ketika manusia itu mati, inqata amaluhu, maka seluruh amalnya akan habis, akan hilang. Illa min salasin, kecuali 3 perkara. Salah satunya adalah shadaqatun jariyah, adalah sedekah jariyah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mumpung kita punya harta, mumpung kita punya sesuatu yang bisa kita berikan kepada orang lain, berikan kepada orang lain, infakkan kepada orang lain. Sebenarnya harta yang kita miliki bukan uang yang ada di bank, bukan tanah yang luas yang berhektar-hektar itu, atau rumah yang megah itu. Harta yang sebenarnya yang sudah pasti milik kita adalah harta yang kita sedekahkan. Uang 1 juta yang kita infakkan di masjid, uang 5 juta yang sudah menjadi pondasi rumah panti asuhan, uang yang 10 juta yang sudah menjadi tekel di masjid. Itulah hakikat harta yang sudah kita miliki. Kalau yang lain belum tentu. Deposito yang banyak yang ada di bank, uang yang berjuta-juta yang ada di bank, rumah yang megah, tanah yang luas, belum tentu milik kita. Suatu saat ketika kita bangkrut, habislah
Tapi sedekah yang sudah dikeluarkan, walaupun sudah kita bangkrut, harta itu tetap milik kita. Bahkan Rasulullah SAW bersabda, "Man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha." Barang siapa yang berbuat kebaikan, falahu ajruha, maka dia akan mendapatkan satu pahala. Sampai di situ tidak, kata Rasulullah, wa ajru man amila biha, dan dia pun akan mendapatkan sekian banyak pahala dari sekian banyak orang yang mendapatkan efek positif, kebahagiaan dari apa yang kita perbuat. Al-Quran yang diletakkan di masjid, yang kita belikan dan diletakkan di masjid itu, mendapatkan satu pahala karena kita sudah meletakkannya di masjid, menginfakkan di masjid. Hanya itu tidak, kata Rasulullah, wa ajruman amila biha, dan kita pun akan mendapatkan sekian banyak pahala dari sekian banyak orang yang membaca Al-Quran yang kita tabung di masjid. Begitu juga dengan tekel yang kita letakkan di masjid. Satu pahala pada saat kita sedekah itu, tapi akan ditambah sekian banyak pahala dari sekian banyak orang yang ruku, yang sujud, yang ngaji, yang zikir di masjid itu. Begitu juga dengan panti asuhan yang kita bangun. Satu pahala pada saat kita mendermakan itu, akan tetapi 100 anak yatim yang berada di panti asuhan itu, aktivitas apapun yang ia kerjakan, berapa banyak aktivitas yang ia kerjakan, maka sebanyak itu pula lah pahala yang dapat kita terima. Oleh karena itu, sesuatu yang sangat cerdas ketika mendengar fatwa, mendengar anjuran dari Rasulullah SAW, warinaka qabla fakrika, jagalah kesempatan kayamu sebelum datang fakir, sebelum datang miskinmu. Kalau kita sudah miskin, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Mumpung kita masih kaya, mumpung kita masih punya, laksanakan saat ini juga. Kebaikan itu tidak harus ditunda, bahkan tidak boleh ditunda. Kalau kita punya makanan, punya sesuatu, dan tetangga kita membutuhkannya, langsung diberikan. Hadiah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, wahayataka qabla mautika, jagalah kesempatan hidupmu, kata Rasulullah, qabla mautika, sebelum datang mati. Wahayataka qabla mautika, jagalah kesempatan hidupmu sebelum datang mati. Rasulullah pernah didatangi oleh malaikat Jibril. Malaikat Jibril menyampaikan seperti ini, Isma syi'ta fa innaka mayyitun. Hiduplah sesuka hatimu, tapi ingatlah suatu saat engkau pasti akan mati. Isma syi'ta fa innaka mayyitun. Hiduplah sesuka hatimu, tapi suatu saat ingatlah engkau pasti akan mati. Apa artinya? Maka hidup kita harus dijadikan sebuah investasi besar agar di akhirat kita bahagia. Mumpung kita masih hidup, maka kita harus melaksanakan sesuatu dengan maksimal. Ibadah kita harus maksimal, sedekah kita harus maksimal, kebaikan kita kepada yang lain harus maksimal, sayang kita kepada siapapun juga harus maksimal. Wahayataka qabla mautika, jagalah hidupmu sebelum datang matimu. Hadiah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masih ingat curhatnya seorang mayat ketika sudah mati? Rabbi, Tuhanku, laula akhortani ila ajarin qarib, seandainya engkau mengundurkan sedikit saja kematianku, diberi kesempatan sedikit untuk hidup lagi, la as-sodakoh, niscaya aku sedekah. Kenapa? Karena sedekah itulah yang membuat mereka dikubur di akhirat bisa tetap mendapatkan pahala walaupun telah meninggal dunia. Sholat kita akan membantu kita mendapatkan lentera kebahagiaan di akhirat. Sholat tahajud kita pada waktu masih hidup akan membantu kita untuk menggapai kebahagiaan di akhirat. Perbuatan kita, ibadah kita pada waktu masih hidup, maka akan memberikan kebahagiaan di akhirat. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah.
Setiap kebaikan yang kita perbuat pasti nanti akan dibalas, ditampakkan oleh Allah nanti di akhirat. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kelima, pesan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah wa faragaka qabla sulika. Wa faragaka qabla sulika. Jagalah kesempatanmu, kata Rasulullah, waktu luangmu, kata Rasulullah, sebelum datang waktu sibukmu. Mumpung masih punya waktu luang, maka harus memaksimalkan waktu luang itu untuk mengerjakan dengan baik. Ada sebuah peribahasa yang sering kita dengar, kesempatan tidak datang dua kali. Kesempatan tidak datang dua kali. Jadi pada waktu kita punya kesempatan untuk berbuat baik, tidak perlu ditunda. Kita sama-sama tidak memiliki jaminan bahwa esok hari kita bisa melihat matahari. Ketika pagi, kita juga tidak memiliki jaminan bahwa kita bisa melihat sore hari. Hadirin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila ajal tiba, maka tidak bisa dimajukan, tidak bisa diundur. Mumpung kita masih punya kesempatan dan diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus menggunakan peluang waktu, kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya. Sebab belum tentu kesempatan itu akan datang besok. Saya ulangi, belum tentu kesempatan itu akan datang besok. Hadirin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saat kita mau berbuat baik, ya sudahlah, berbuat baik saat ini saja. Tidak usah menunggu nanti, tidak usah menunggu besok. Misalnya ada roti, ada orang yang kelaparan, ada tetangga kita, berikan roti saat ini juga. Kalau nanti belum tentu tetangga kita dapat. Mungkin ada orang lain, atau kita tiba-tiba ingin makan roti itu, habislah kesempatan kita untuk sedekah. Begitu juga dengan membaca Al-Quran. Ketika punya luang waktu, mau baca Al-Quran, ya sudahlah baca Al-Quran saat ini juga. Siapa tahu setelah itu kita ada tamu dan kita tidak bisa membaca Al-Quran. Siapa tahu setelah itu kita punya acara yang lain, kita sudah tidak bisa membaca Al-Quran. Begitu juga kenapa sholat itu harus dikerjakan di awal waktu. Karena tidak ada jaminan sampai akhir waktu kita punya kesempatan. Jadi pada saat adzan kita langsung sholat. Dan itu yang sangat diutamakan oleh Rasulullah, oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Gunakan waktu yang luang sebelum datang masa sibuk. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan hadis yang diriwayatkan oleh Hakim ini memberikan pencerahan kepada kita bersama. Mudah-mudahan kita bersama bisa memanfaatkan, mensyukuri kesempatan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya sebelum datang kesempitan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.